Hari ini saya mau share gitu ya, karena banyak dari kalian yang lagi ngalamin fase dimana kok digital produknya tidak stabil gitu ya. Jadi kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Jadi ini saya mau ada study case kasih contoh gitu ya. Jadi ada satu produk namanya itu adalah 100 JT gitu kan ya. Nah, teman-teman lihat sendiri gitu ya. Jadi pada awalnya produk ini sama nih seperti yang mungkin teman-teman alami, nggak stabil. Tanggal 13 kadang-kadang jelek, kadang-kadang profit tapi tipis, profit kadang-kadang minus, bahkan nggak ada salesnya, jadi cuman buang biaya iklan doang gitu kan ya. Tapi kayak mesti gimana, nah pada saat itu gitu ya, ketika memang hasilnya seperti ini, menurut saya ini adalah sebenarnya pertanda yang bagus, karena artinya masih kadang profit kadang enggak. Nah ini kita mesti notes bahwa artinya ada demand, ada permintaan di produk kita. Cuman ada satu step yang kayaknya belum beres, yang belum kita lakukan. That's why waktu itu saya berhenti 2 hari. Teman-teman lihat di sini ya, saya berhenti 2 hari di sini untuk membereskan sesuatu gitu kan ya. Karena setelah diberesin, ternyata produk ini bisa terbang bahkan stabil, positif terus gitu ya. 800.000, 600.000 gitu ya. Sampai kita lihat coba di bulan April gitu ya. Ini satu produk doang ya. Ini sampai bisa 1,2, 2 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan 2 juta, 2 juta, 3 jutaan lah gitu ya. Di bulan berikutnya, hanya memerlukan jeda berapa tadi, jeda 2 hari tersebut gitu kan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan biar menjembatani antara produk yang tidak stabil tapi ada permintaan seperti ini dengan biar kita bisa stabil profit profit terus. Nah, saya mau jelasin fase-fasenya gitu ya ke teman-teman. Oke, jadi basically cuman ada 3 fase gitu ya. Kalau kita mau apa namanya scaling produk atau bisa profit seperti yang tadi saya tunjukin ke teman-teman juga gitu ya. Dimana yang pertama fasenya saya namakan yang namanya fase testing gitu ya. Nah, fase testing ini apa gitu. Jadi fase ini biasanya tugas kita adalah mencari angle konten. Jadi biasanya gitu ya. Ini sebagai gambaran ya buat teman-teman gitu ya biar lebih firm. Saya di sini cuman 2 sampai 3 hari teman-teman. Nah, di fase ini gitu ya, durasi 2-3 hari ini saya ngapain gitu. Saya membuat 2 sampai 3 konten. Minimal sebenarnya 3 konten sih kalau bisa ya, lebih bagus lagi. Minimal 3 konten. Untuk apa? Untuk kita tes gitu ya. Untuk kita tes angle yang winning apa gitu ya. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk punya 3 angle gitu ya, angle yang winning gitu ya. Ngetes tiga tiga problems yang mungkin dihadapi sama audience atau calon, sama customer kita gitu kan ya, ngetes. Nah ternyata dari sini formatnya tiga-tiganya ini adalah single image teman-teman ya, single image. Dan ternyata yang paling bagus itu adalah ketika saya setelah 2-3 hari selesai, ini kita dapat winning di sini. Oke, kita dapat winning di fase ini. Jadi di fase ini kita ya ini teman-teman mungkin lagi ngalamin fase ini, kadang profit kadang enggak gitu aja, udah punya beberapa angle, terus mesti diapain. Nah, PR-nya adalah melakukan evolusi konten. Jadi apa yang saya lakukan tadi ya, ketika saya masih nggak stabil hasilnya terus tiba-tiba jadi profit terus, yang saya lakukan adalah melakukan evolusi konten. Nah, evolusi konten seperti apa? Dari yang tadinya single image ini kita evolusikan menjadi gitu ya, carousel ataupun video. Jadi kita melakukan ini. Nah, evolusi konten ini dilakukan ke konten yang memang sudah winning yang ini gitu ya. Udah nggak ngomongin dapat duit dari rumah, udah nggak ngomongin tentang side hustle, tapi kita ngomongin tentang dapat duit dari digital marketing sebanyak 3 konten lagi. Jadi kita dalemin nih. Jadi misalkan ini yang satu saya masih pakai nih, saya evolusiin yang single image menjadi video. Habis itu saya dalemin lagi ini dapat duit dari digital marketing, berarti saya bisa bilang 100 juta per bulan dari digital marketing bisa juga kan. Jadi kayak kita mainin hooknya doang gitu kan ya. Terus bisa beli mobil dari digital marketing ini juga mungkin bisa juga. Jadi kayak kita dalemin, kita masukin lagi ke konteks yang lebih dalam lagi gitu ya. Kayaknya tadi saya butuh 2 hari untuk kayak nge-remake kontennya, sehingga biasanya di fase ini gitu ya kita sudah mulai bisa dapat penjualan atau gross profit yang stabil gitu ya. Nah makanya di setelah fase satu selesai gitu ya, fase testing konten ini selesai, kita gabungin nih gitu ya, yang winning-winning ke dalam satu aset, gabungin terus, gabungin terus, gabungin terus. Jadi ciri-ciri dari fase scaling out ini akan banyak sekali, banyak adset gitu ya.
jadiin CBO aja nggak masalah. Nah, kemarin saya juga dapat masukan gitu ya, pertanyaan dari teman-teman yang memang baru pertama kali belajar ngiklan. Saran saya ini untuk belajar ngiklan tuh menurut saya cukup detail gitu ya. Kalau teman-teman mau coba comot-comot materi di YouTube, menurut saya sudah banyak juga step by step ngiklan. Tapi kalau teman-teman juga mau belajar cara ngiklan Facebook Ads dari saya juga sudah ada kelasnya. Namanya Alpha Side Hustle. Nah, ini nanti mungkin saya akan kasih linknya gitu kan ya, sama kode kode promo atau kode diskon dari saya gitu ya buat teman-teman yang nonton video ini. Lanjut lagi ke sini, maksud saya di adset ini jadiin CBO. Nah, adset ini jadiin CBO maksudnya gimana? Jadi teman-teman konten yang sudah memang working ini dikumpulin ke dalam satu adset yang memang ibaratnya ini orang-orang yang pintar semua nih. Jadi kontennya winning digabung lagi sama targeting yang winning. Jadi digabung-gabungin semua. Jadi biasanya banyak CBO di sini. Gitu sih sebenarnya. Fase kedua ini cenderung lebih simpel lah mungkin ya. Nah, yang kuncinya adalah di sini teman-teman. Jadi jembatan antara kayak tidak stabil dan stabil adanya di sini nih. Evolusi konten judulnya. Kalau udah ini udah enak lah ya. Kita udah tahu nih winning, kita tinggal scale aja gitu, tinggal duplikat aja. Nah, kalau scale up gitu ya, naikin budgetnya dari yang tadinya cuma 150.000 per day mungkin jadi 300.000 per day. Nah, saya jujur jarang banget melakukan scaling up gitu. Jadi saya biasanya cuma melakukan fase 1 dan fase 2 habis itu udah. Nah, ketika sudah di sini apakah kita meninggalkan fase 1? Enggak, testing tuh terus-terusan. Jadi buat saya benchmarknya itu adalah seminggu minimal 4 konten baru. Jadi at least 4 konten baru. Itu boleh dipecah jadi 2 siklus. Jadi Senin Selasa bikin konten diiklanin, Rabu Kamis kelihatan hasilnya, Jumat naik lagi konten baru nih dari hasil evaluasi yang sebelumnya. Itu bisa juga. Tapi memang untuk digital product ini karena ini adalah produk emosional, jadi menurut saya memang ujung tombaknya adalah di kontennya. Dan ini saya udah kasih kayak bocoran lah gimana cara saya mengerjakannya. Jadi rasanya teman-teman juga bisa mulai praktekin, oke? Nah, untuk kayak cara bikin konten yang kayak gimana video, saya udah pernah bikin juga di YouTube. Jadi nanti saya akan kasih linknya juga. Jadi silakan praktek dan semoga berhasil ya.